Eh, Saat ini kita akan membahas tentang self love, ya. Kalau kita berbicara tentang love, pemuda-pemudi di sini biasanya semangat gitu ya. Love, kata-kata yang sering digunakan, sering didengar, dan juga kata-kata yang sering dinanti-nantikan. Apalagi kalau kata-kata ini keluar dari orang yang kita kasihi, bukan? Ya, jadi memang love ini adalah suatu kata yang tidak asing lagi buat kita. Baik untuk kita yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Seringkali kata-kata love ini begitu membangun semangat kita. Sehingga bagaimana saya menjadi orang yang bisa dicintai gitu ya. Berusaha yang laki-laki yang mungkin dengan kekuatannya, lalu dengan penampilannya, kekuasaannya, kecerdasannya, juga dengan pengetahuan yang dimiliki ya, dia berusaha untuk menarik orang-orang. Begitu juga yang perempuan tentu ya, berusaha untuk memberikan daya tarik kepada orang lain lewat penampilannya, lewat kelembutannya, lewat perhatiannya dan macam-macam yang dilakukan. Pada umumnya, setiap laki-laki dan perempuan membutuhkan cinta ya di dalam hidupnya. Apa sih sebenarnya cinta? Apa itu cinta menurut kamu? Ya. Boleh silakan. Apa yang dimaksud dengan cinta? Melayani. Menyayangi ya. Cinta artinya menyayangi, persamaan katanya ya. Ada yang lain? Apa itu cinta? Kok senyum-senyum, padahal tahu gitu ya. Apa cinta? Hanya suatu kata-kata? Kata-kata bahwa saya sayang, saya menyayangi. Coba kita lihat ya. Cinta itu perasaan. Ada satu perasaan menarik atau tertarik ya. Jadi cinta itu dipandang sebagai perasaan. Perasaan tertarik di mana kita bisa memberi tadi ya, memberi kasih sayang dan juga bisa menerima. Tapi cinta itu bukan cuma perasaan ya. Kalau cuma hanya perasaan itu belum cinta yang sejati. Tapi perlu tindakan ya. Cinta itu perlu perasaan tentu ya. Jadi kita punya perasaan, ada rasa tertarik. Kemudian juga kalau cuma hanya perasaan yang pasif itu belum cinta. Tapi perlu satu tindakan ya. Tindakan yang aktif. Bukan hanya perasaan yang pasif. Saya suka sama dia tapi diem aja gitu ya. Gak pernah melakukan apa-apa. Yang mana tahu gitu kan. Jadi perlu satu tindakan. Tindakan yang aktif tentunya. Dan dikatakan di sini bahwa cinta itu sering diartikan satu tindakan yang memberi. Berani untuk memberi ya. Bahkan dikatakan mau berkorban gitu ya. Tapi kita melihat bahwa cinta itu bukan sekedar hanya untuk memberi, tapi juga bisa menerima, take and give ya. Kemudian kita mengetahui bahwa cinta itu ada perasaan, ada juga tindakan ya. Tadi tindakan memberi maupun menerima. Nah, seringkali kata memberi ini dikatakan dikonotasikan adalah ketika orang mau memberi sesuatu maka akan ada imbalannya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang transaksional ya. Jadinya dia mau memberi sesuatu untuk bisa mendapatkan imbalan kembali ya. Tapi ada juga orang yang tipe produktif. Jadi dia memberi tidak untuk menerima imbalan, tapi dia mau menunjukkan bahwa saya mampu loh, saya punya potensi untuk memberi ya. Sehingga akhirnya dia menunjukkan kekuatan dia, kekuasaan dia untuk bisa memberi. Nah, ya. Jadi kalau yang satu dia gembira kalau menerima sesuatu, kalau yang yang produktif dia akan gembira kalau dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ya. Dua-duanya memiliki ekspresi tentu yang berbeda. Nah, kita tahu bahwa cinta itu perasaan, harus ada perasaannya, harus ada tindakannya dan juga tanpa paksaan. Kalau dipaksa itu namanya bukan cinta ya. Cinta-cintaan gitu ya. Nah tapi perlu rasa kerelaan hati untuk mencintai. Jadi tidak ada yang memaksanya. Kita melihat bahwa kalau di dalam dunia
secara umum cinta itu adalah memberi gitu ya. Memberi dan juga menerima. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita bisa memberi, kita bisa mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita bisa melihat jadi cinta itu adalah tanpa paksaan. Cinta adalah perasaan yang harus terus dilatih. Jadi jangan bilang saya nggak bisa mencintai, bisa dilatih. Suatu proses ya. Cinta perasaan yang harus terus dilatih untuk dilakukan. Bukan untuk disimpan sendiri. Tapi dilakukan sehingga orang melihat bahwa kamu punya kasih dalam hidupmu. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan ya, di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Artinya apa? Kita harus mengasihi diri kita sendiri lebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Jadi jangan katakan saya bisa mengasihi orang lain tapi saya tidak mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan sendiri menyatakan kasih samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kita harus terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain. Ya. Untuk itu, faktor-faktor dasar daripada cinta, yang pertama kita lihat adalah pengenalan diri. Artinya kenal dulu ya. Kita tidak mungkin menyatakan cinta kepada orang kalau kita tidak kenal, bukan ya? Kecuali kamu sudah agak miring-miring dikit kali gitu ya. Baru kenal, terus tiba-tiba kamu menyatakan cinta ya. Tapi secara normal tentu kita harus kenal dulu orangnya. Begitu juga di dalam pengenalan diri kita. Kita mau mengasihi diri kita mau mencintai diri kita harus kenal dulu diri kita siapa. Kenal bukan berarti ini cuma tahu nama, keluarga, usia saya, pekerjaan saya, bukan sekedar itu. Tapi mengenal diri adalah mengetahui dan memahami diri saya ini seperti apa. Karakter saya seperti apa. Ketika menghadapi situasi saya akan melakukan seperti apa. Nah, itu artinya kita mengenal diri kita, ya. Syarat untuk mengetahui, untuk mencintai adalah yang pertama adalah mengenal diri dulu. Kemudian yang berikut adalah perhatian dan kepedulian, ya. Kalau kita mengatakan saya mencintai, saya mengasihi, tapi tidak pernah memberi perhatian, tidak pernah peduli sama orang lain, itu bukannya kasih, itu bukannya cinta, ya. Jadi cinta itu dibuktikan aktif dalam tindakan memberi perhatian, ya tadi memberi perhatian, kemudian peduli ketika ada orang yang perlu ditolong, kita mau menolong, gitu ya. Nah, kita dalam hal ini juga melihat bahwa kenal diri, memberi perhatian, kepedulian, dan juga ada tanggung jawab di dalamnya, ya. Jadi cinta itu harus bertanggung jawab, ya, bukan cuma cinta-cinta gombal, kata-kata yang keluar, tapi terlihat dari tanggung jawab dalam tingkah lakunya, dalam perilakunya dan tindakannya, ya. Jadi tanggung jawab ini bukan waktu kita melakukan tugas saja, tapi di sini perbuatan kita bisa dipertanggungjawabkan nggak? Sukarela nggak kita memberikan respon ketika kita melakukan sesuatu, ketika orang membutuhkan sesuatu, kita bertanggung jawab nggak terhadap perbuatan kita? Kita bertanggung jawab nggak untuk memelihara hidup kita? Ya, kalau kita tidak mau mengurus hidup kita, tidak bertanggung jawab dalam apa yang kita kerjakan, maka itu bukan berarti kita mencintai diri kita, ya. Kemudian yang berikut adalah penghargaan, ya. Penghargaan ini adalah kemampuan untuk melihat diri sebagaimana adanya, ya. Saya ini orang yang memiliki keunikan masing-masing. Setiap orang unik, ya, punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelemahan yang mungkin bisa ditolerir, tapi juga ada yang kurang dalam diri kita. Nah, tapi bagaimana saya bisa menghargai keberadaan saya? Ya, lalu bukan dengan karena saya punya kelemahan, lalu saya tidak berharga di mata orang. Tuhan mengatakan kita sangat berharga. Burung pipit dipelihara Tuhan, apalagi manusia. Sangat berharga, ya. Jadi cinta adalah cara bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini.
supaya kita bisa mengatasi relasi kita dengan sesama, kemudian juga kita mengenal lebih dalam lagi diri kita dan orang lain, dan juga kita bisa hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini dengan memiliki keunikan diri kita masing-masing, kelemahan, kekurangan kita masing-masing, ya. Karena kita tahu bahwa keberadaan kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk cinta, ya. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk cinta. Artinya apa? Kita adalah makhluk yang manusia yang butuh cinta, yang butuh dicintai dan mencintai. Ya. Saudara-saudara, kalau tidak ada cinta di dunia ini, tidak ada kita semua, ya. Tidak ada dunia manusia seperti saat ini. Tapi karena ada cinta, maka manusia bisa berkembang, bisa bertumbuh gitu ya. Karena manusia butuh untuk dicintai dan mencintai. Lalu tanpa cinta tak mungkin ada manusia seperti kita saat ini, ya. Kita berada karena kita dicintai. Kita berada di sini karena ada orang yang mencintai kita. Tanpa cinta tidak ada kebahagiaan. Kemudian yang kedua, keberadaan manusia itu berharga, ya. Di dalam Matius 10 ayat 31 dan Lukas 12 ayat 7 dikatakan, janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit aja dipelihara Tuhan, bunga bakung yang indah dipelihara Tuhan, apalagi manusia, ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa diri kita ini sebagai manusia diciptakan sangat berharga di mata Tuhan. Jadi hargailah dirimu, hargailah kehidupanmu. Jangan sia-siakan kehidupanmu, jangan sia-siakan hidup kita. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa keberadaan kita sebagai manusia unik pada dirinya, ya. Setiap orang diciptakan unik, tidak ada orang yang sama persis. Manusia yang kembar sekalipun begitu di riset, di survei, pasti ada perbedaan, ya, tidak ada yang sama persis. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa saya unik pada diri kita, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan. Tidak ada yang sama persis di dalam kehidupan manusia, ya. Lalu bagaimana dengan cinta? Kembali, self love. Apa sih self love? Self love kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah cinta diri, ya. Lalu apakah sama dengan orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang hanya mencintai dirinya sendiri? Sama nggak? Sama nggak? Hah? Beda. Apa bedanya? Beda ya? Tahu beda ya? Tahu. Apa bedanya? Kalau Ya. cinta sendiri itu kayak, kalau saya dengarnya lebih egois gitu. Cintai sendiri. Ya, maksudnya mencintai diri, bukan ini gitu. Mencintai diri. Oh. Salah nggak kalau kita mencintai diri? Nggak. Lalu apa bedanya ketika kita mementingkan diri sendiri? Kalau mementingkan diri sendiri itu lebih ke egoisan nggak sih? Maksudnya Ya. ketika kita mementingkan diri sendiri, yang lain bakalan kita singkirin gitu. Oh, oke. Good. Ada lagi? Ya. Mementingkan diri sendiri belum tentu mencintai diri. Oke, good. Bagus ini pernyataannya. Satu, mementingkan diri sendiri, lebih fokus pada diri. Yang mementingkan diri sendiri belum tentu dia mencintai diri, ya. Jadi sini kita bisa melihat bahwa self love atau cinta diri ini adalah orang yang mencintai dirinya karena dia tahu dirinya berharga. Dia menghormati dirinya. Dia menghargai hidupnya. Bagaimana dengan orang yang egois tadi, ya? Egois. Orang yang mementingkan diri sendiri, ya. Karena kita tahu bahwa cinta itu bukan tumbuh dari perasaan orang lain. Cinta yang ada dalam diri kita, cinta diri kita ini ada di dalam diri kita. Kemampuan kita untuk mencintai. Jadi kemampuan kita untuk mencintai tidak tergantung kepada orang lain, ya. Dalam hal ini kita bisa melihat itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain, ya. Apa bedanya dengan egois? Tadi sudah disebutkan, ya. Bagus sekali, ya. Egois adalah orang yang mementingkan diri sendiri.
Dia hanya fokus kepada dirinya, menghendaki segala sesuatu untuk dirinya. Ya, ketika dia melihat sesuatu ada orang yang lebih dari dirinya, dia tidak diperhatikan, dia akan merasa tidak suka, gitu ya. Dia akan merasa iri ketika orang lain tidak memperhatikan dia, tidak memberi perhatian kepada dia. Ya, jadi di sini ahli psikolog mengatakan seorang yang bernama Freud mengatakan orang egois itu orang yang narsis. Ya, narsis di sini artinya orang yang mementingkan diri sendiri. Tadi Christoph mengatakan bahwa orang yang mementingkan diri sendiri belum tentu dia mencintai diri sendiri. Betul sekali ya. Kalau orang yang narsis ini adalah orang yang mengalihkan cintanya kepada orang lain untuk dirinya. Ya, jadi dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Kenapa? Orang yang narsis sebenarnya ini dia tidak mampu untuk mencintai dirinya sendiri. Dan juga orang lain. Ya, kalau dia sendiri nggak bisa mampu mencintai apalagi orang lain. Sehingga dia menuntut orang lain untuk mencintai dirinya. Bisa lihat? Dia tidak mampu mencintai dirinya, tapi dia menuntut orang lain untuk mencintai dirinya. Sehingga segala sesuatu harus fokus kepada dia. Ya. Jadi orang yang narsis ini bisa dikatakan, kalau dia mengatakan, kalau engkau mencintai aku, maka engkau harus membahagiakanku. Maka engkau harus titik-titik untuk aku, gitu ya. Nah, itu orang yang dikatakan orang yang egois atau disebut juga sebagai orang yang narsistik. Ada lawannya. Bagaimana dengan orang yang tidak mencintai diri? Nah, orang yang tidak mencintai diri atau unselfishness yaitu kadangkala di dalam kehidupan kita dikenal sebagai orang yang baik hati. Kenapa? Karena dia kelihatannya seperti lebih mencintai orang lain daripada dirinya. Dia lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan dia rela berkorban demi untuk menolong orang lain. Kelihatannya baik ya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, orang yang tidak mencintai dirinya sebenarnya dia juga diliputi rasa tidak berdaya untuk dicintai. Ya, dia tidak mampu, dia merasa tidak mampu untuk dicintai sehingga dia melakukan sesuatu untuk orang bisa mencintai dia melalui apa? Mengorbankan dirinya. Jadi bisa lihat bedanya antara orang narsistik dan orang yang tidak mencintai diri. Bisa? Yang satu semua harus ke dia. Yang satu dia melakukan apa saja untuk orang lain. Demi apa? Untuk dicintai juga. Kenapa? Karena dia tidak mampu, kedua-duanya tidak mampu untuk mencintai diri. Nah, kita harus ada di dalam titik tengah. Self love, ya. Jadi saudara-saudara bisa melihat bedanya yang egois dan yang tidak mencintai diri. Kalau orang yang egois, dia akan iri kalau ada orang lebih dari dia, ya. Karena dia harus menjadi pusat. Tapi kalau orang yang tidak mencintai diri, dia akan merasa iri ketika ada orang yang tidak meminta tolong kepada dia. Ada orang berhasil tapi bukan karena dia. Nah, itu dia akan merasa iri hati. Kenapa nggak minta tolong sama saya sehingga dia berhasil? Kenapa dia berhasil? Karena pertolongan orang lain. Ya. Nah, itu bedanya, ya. Dan kita harus membedakan antara egois dan tidak mencintai diri. Kita harus mencintai diri kita. Bagaimana kita mencintai diri? Bukan untuk mementingkan diri sendiri, bukan juga untuk tidak mencintai diri dengan mengorbankan diri demi orang lain tanpa memperhatikan atau mencintai diri kita. Ya, sekarang contoh, kalau kita nih ya punya uang tinggal Rp25.000 lah. Rp25.000 bisa beli makan kan, satu bungkus nasi, ya pasti bisa kan ya? Bisa untuk makan sekali lah 25.000. Ya kalau banyak sekali mungkin bisa untuk 2 kali ya kalau yang perempuan ya. Tapi umumnya kita punya uang tinggal 25.000. Hari ini belum makan. Saya mau beli makanan untuk hari ini. Tapi tiba-tiba ada orang, teman kita datang kepada kita, ya. Lalu mengatakan, aduh saya udah gak makan dari kemarin, gak punya uang. Lalu bagaimana, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?
Makan bareng. Good. Ada yang lain? Gak cukup dong, gak kenyang dong. Tapi lebih, maksudnya win-win solution gitu. Soalnya kalau saya kasih, saya nak makan. Terus kalau saya nak kasih, kasihan juga gitu. Jadi mending makan bareng. Oke, good. Ada pendapat yang lain? Kalau saya ketemu orang seperti ini, apa yang saya lakukan? Tadi bagi dua ya, paru-paru. Ada yang lain? Nggak ada? Atau saya simpen aja sendiri, pura-pura nggak tahu gitu kan? Nah ya, kita bisa melihat apa yang Afu katakan itu adalah tadi dikatakan win-win lah ya. Supaya kamu nggak kelaparan, saya juga nggak kelaparan, kita bagi dua. Tapi kalau orang yang tidak mencintai diri, dia kasih semuanya. Udahlah saya berkorban lah ya, saya kasih ini semua. Walaupun saya nggak makan nggak apa-apa. Nanti Tuhan memberkati saya. Kira-kira gitulah ya. Kalau orang Kristen ya. Nah, kalau demikian dia memberi sesuatu, dia merasa berkorban. Lalu suatu saat orang ini memfitnah kita, ya. Pelitnya katanya. Saya nggak makan, cuma dikasih 25.000 cuma buat makan sekali. Apa yang kamu rasakan ketika kita sudah menolong, kasih uang kita semua, lalu difitnah seperti itu? Apa yang kita rasakan? Hah? Sakit hati ya. Udah gua berkorban, terus dibilang pelit lagi gitu ya? Kalau saya Bu, saya datangin Bu, terus saya bilang balikin gitu. Nggak ada duitnya, udah beli makanan. Ya, jadi sakit hati gitu kan ya. Kenapa saya sudah berkorban kok diperlakukan seperti itu gitu ya. Nah tapi kalau tadi seperti Afu katakan, ya udah kita bagi dua deh. Kamu makan separuh, saya makan separuh. Ketika dapat fitnah dikatakan pelit, makan separuh-separuh, kira-kira sama nggak responnya kepada orang yang memberikan semua? Lebih itu kali. Hah? Ya lebih, maksudnya enggak terlalu sakit hati gitu. Soalnya saya makan juga gitu. Ya, jadi yang lebih sakit hati ketika dia berkorban seluruhnya dikasihkan uangnya gitu ya. Nah ini adalah kita bisa melihat kehidupan kita ketika kita tidak mau mencintai diri kita. Seolah-olah kita melakukan sesuatu berkorban untuk orang lain tapi tidak memelihara atau tidak melihat kebutuhan kita sendiri ya. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita juga perlu kebutuhan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa ya. Kemudian kita bisa melihat ya, self love itu adalah mencintai diri dengan menerima dan menghormati diri sendiri. Artinya, kita kalau mengasihi diri kita akan pelihara hidup kita. Kita tidak akan sembarangan hidup, ya. Tidak mau ngurus diri, tidak mau belajar, tidak mau kerja. Itu namanya bukan self love, ya. Tapi Anda merusak diri sendiri. Orang yang self love dia akan melakukan sesuatu karena dia tahu dirinya berharga. Dia harus bertanggung jawab terhadap hidup ini. Jadi pentingnya self love apa sih kira-kira? Yang pertama adalah meningkatkan harga diri, ya. Self love ini meningkatkan self esteem kita. Kenapa? Karena saya sudah bisa menerima keberadaan diri saya, menerima kekurangan kelebihannya, sehingga ketika ada satu persoalan saya bisa menghadapi, saya bisa lebih percaya diri. Dan tentu kita bangga, walaupun saya bukan orang yang memiliki segalanya, tapi saya bisa bangga dengan diri saya. Karena kebanggaan berharga itu bukan dinilai dari materi, tapi bagaimana saya hidup sehingga saya bisa menjadi orang yang bernilai di dalam masyarakat ini. Tidak sombong tapi juga tidak rendah diri, ya. Kemudian pentingnya self love ini juga adalah kita akan hidup lebih sehat, baik secara fisik dan juga secara mental. Kenapa? Di dalam Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayat 22 itu mengatakan demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kemudian di
Amsal 17 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita hidup dengan mencintai diri kita, kita akan lebih sukacita, kita akan lebih bahagia, itu akan berpengaruh di dalam kehidupan fisik kita. Jasmani kita dan juga di dalam mental kita, ya. Membuat orang menjaga kesehatannya. Ya, kalau orang yang self love pasti dia akan rawat tubuhnya, ya, nggak sembarangan hidup. Kemudian dia juga akan memelihara apa yang dia kerjakan di dalam setiap segi kehidupan dia. Sehingga orang yang self love ini akan lebih tough, lebih kuat ketika menghadapi persoalan, tekanan, pressure gitu, stres, dia akan lebih kuat karena dia kenal dirinya, dia lebih tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapinya. Maka orang-orang yang memiliki self love ini, dia akan lebih hidup sehat baik secara fisik maupun secara mental, ya. Orang yang tidak mencintai diri pasti akan merusak dirinya, merusak fisik dia, merusak mentalnya, dan juga akibatnya akan merusak sekelilingnya. Contohnya, ketika orang yang tidak mencintai diri ini, dia melakukan sesuatu di mana dia merasakan kemarahan gitu ya. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa menguasai persoalan yang sedang dihadapi, dia marah. Marah kepada siapa? Orang-orang di sekitarnya. Jadi kemarahan dia berpengaruh juga kepada lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, ya, kita melihat apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika kita mengatakan saya memerlukan self love, ada yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, kok tidak boleh? Kan saya pengen seperti dia dong, hebat, sukses, boleh dong, gitu ya. Boleh saja mimpi kamu, tapi juga lihat kemampuan gitu ya. Jadi dalam hal ini ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, timbul rasa ketidakpuasan, ya. Tidak puas, akhirnya merasa diri kurang, cemas. Kemudian juga kita lebih fokus kepada apa yang orang lain capai. Kita tidak fokus kepada apa yang ingin kita capai. Karena kita hanya melihat dia. Wah, dia dapat ini, saya juga harus. Wah, dia dapat juara, saya juga harus gitu ya. Jadi yang dikejar adalah apa yang dia lakukan, bukan apa tujuan hidup saya. Jadi lebih baik kita fokus kepada apa yang hendak kita capai dalam hidup ini. Sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Jangan ingin seperti orang lain, ya. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah khawatir pendapat orang lain terhadap dirimu. Selalu khawatir. Ketika saya melakukan sesuatu, aduh, orang pikir apa ya? Nanti orang ngomongin apa ya tentang saya? Orang lain yang dipikirkan tentang diri saya ini. Padahal yang perlu dipikirkan adalah apakah saya sudah melakukan yang benar atau tidak. Khawatirlah ketika kita tidak melakukan hal yang benar. Khawatirlah ketika saya melakukan hal yang salah. Tidak perlu khawatir tentang pendapat orang lain terhadap dirimu. Kalau saya sudah benar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menyenangkan semua orang dalam hidup ini. Kita sudah berbuat baik pun pasti ada orang yang tidak suka. Ada orang yang iri. Apalagi kalau kita berbuat salah tentu ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus memperbaiki diri langsung. Bukan katanya gak perlu pendapat orang. Udah salah ya udah. Kita bikin benteng setinggi-tingginya, nggak mau dengar, bukan gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar, orang celak sekalipun kita tidak menjadi khawatir, ya. Tidak perlu khawatir. Saya sudah melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Tapi kalau masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, ya kita perbaiki. Jadi dalam hal ini, kalau ada orang mengkritik saya, lihat dulu kritiknya benar apa enggak. Kalau tidak benar, ya tidak perlu diabaikan. Tapi kalau benar, kita harus memperbaiki diri tentunya, ya. Jadi jangan selalu pusing, lakuin ini apa ya nanti kata orang, lakuin ini apa ya kata orang. Jadi kata orang yang dipikirkan bukan apa yang mau saya lakukan, hasilnya apa, ya. Kemudian yang berikut adalah tidak menerima kalau Anda melakukan kesalahan. Kita semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kehidupan kita, masa lalu kita jangan sampai mengikat kita sehingga kita tidak bisa melangkah ke depan. Ya. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang baik, ada yang buruk.
Tapi setiap orang punya masa lalu mungkin yang tidak menyenangkan buat hidupnya. Tapi itu jangan menjadi satu hambatan untuk kita melangkah ke depan. Ya. Jadi dengan demikian, kalau saya melakukan kesalahan, kita mengakui kesalahan itu, bukan langsung ditutup-tutupi ya. Akui kesalahan itu dan perbaiki. Dan kita tahu bahwa setiap orang pun pernah melakukan kesalahan, tapi jangan kita berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama tentunya. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah nilai Anda ditentukan oleh penampilan. Seringkali kita menilai diri kita sendiri pun lewat penampilan kita. Hari ini saya penampilan kurang pede, aduh rasanya nggak pede banget gitu ya. Saya tadi belum ke salon, belum keramas, belum ngeblow gitu. Waduh nggak pede banget. Jadi hidupmu hanya berdasarkan penampilan. Jadi nilai kita bukan dinilai oleh penampilan saja, tapi bagaimana cara kita hidup, apa yang kita lakukan, ya. Tapi bukan berarti nggak perlu lihat penampilan lalu keluar rumah pakai baju tidur yang bolong-bolong gitu, nggak juga kan ya. Ya kita berlakulah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tapi itu bukan menjadi hambatan kita. Ya, nilai kita bukan diukur dari apa yang kita pakai, bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Kemudian yang berikut, merasa diri tidak mampu. Nah ini seringkali kita rasakan ya. Kalau dikasih pelayanan, dikasih suatu pekerjaan, aduh saya nggak bisa, kasih dia aja deh. Belum apa-apa udah nggak bisa gitu ya. Abis saya salah-salahin melulu. Sebentar salah, lakuin ini salah, itu salah. Udah deh kasih yang lain lah ya. Jadi merasa diri tidak mampu ya. Saudara-saudara, kalau kita mencintai diri kita, ketika ada kesalahan kita perbaiki. Ya, ketika ada orang menegur kita, memang betul kita salah, kita perbaiki. Sehingga akhirnya kita makin lama makin meningkat. Ya, kemudian potensi kita juga makin digali. Kita makin berkembang. Jadi jangan sampai kita kalah sebelum berperang gitu ya. Karena melihat, waduh di musuh di depan. Padahal bukan musuh yang benar, cuma bayang-bayang doang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang perlu kita lakukan adalah jauhi lingkungan dari orang-orang yang toksin. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa kita ada di dalam komunitas yang tidak baik, jangan takut untuk keluar. Ya. Jangan takut untuk berpisah, walaupun itu teman kita yang sudah lama. Aduh kalau saya keluar nanti saya nggak punya teman gitu ya. Lebih baik kamu kehilangan teman yang merusak hidup kamu, daripada kamu tetap berada di dalam satu komunitas, ada teman tapi merusak diri kamu. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan merusak karakter kamu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, sifat-sifat kita akan terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Ya. Kemudian yang berikut tindakan yang perlu dilakukan adalah mengubah pikiran-pikiran negatif dengan hal-hal yang positif. Nah, pikiran-pikiran negatif di sini bukan berarti hal-hal yang negatif lalu kita anggap semua positif, enggak ya. Kalau misalnya ada orang kecanduan, itu kan negatif gitu ya. Lalu kamu pikir jangan negatif begitu dong, positif kan. Dia mungkin lagi stres, jadi dia mabuk-mabukan. Bukan seperti itu ya. Jadi pikiran negatif adalah ketika kita melihat sesuatu, kita membayangkan sesuatu yang negatif. Misalnya, orang menolong kita, dia tolong kita, lalu kita punya pikiran negatif. Ini tiba-tiba mau menolong, maunya apa ya dia sama kita? Pasti ada maunya nih, pasti ada udang di balik bakwan katanya gitu ya. Nah, itu pikiran negatif yang belum tentu benar ya. Jadi ubahlah pikiran-pikiran negatif dengan hal-hal yang positif. Artinya ketika kita melihat orang berbuat baik, oh terima kasih ya, bersyukur ya, dia sudah membantu saya, menolong saya. Jadi jangan curiga melulu sama orang gitu ya. Kemudian yang berikut adalah kita menghargai diri. Menghargai diri sini dengan tadi mengenali diri kita, kelebihan dan kekurangan diri kita, sehingga kita mau hidup dengan memelihara hidup kita, tidak merusak diri kita. Tapi bagaimana saya memelihara hidup ini supaya saya berharga, ya, berharga di mata Tuhan, sehingga saya juga berharga untuk lingkungan saya. Ya. Kemudian yang berikut,
Lakukanlah hal yang sehat, pola hidup sehat. Apa saja pola hidup sehat? Yaitu makan, makanan yang sehat, diet yang sehat. Jangan suka makan makanan yang membuat diri kita menjadi sakit. Udah tahu sakit gitu ya. Udah tahu kolesterolnya tinggi, makannya yang lemak-lemak semua, yang menyebabkan kolesterolnya tinggi. Ya jangan juga lah ya. Tapi kita tahu kondisi kita seperti apa, makan makanan yang sehat tentunya. Bukan gak boleh, tapi tentu jangan berlebihan ya. Lalu istirahat yang cukup. Karena kurang istirahat pun itu membuat kita menjadi tegang ya. Mudah, kalau ada satu persoalan, mudah tensinya akan naik. Jadi perlu istirahat. Berapa perlu istirahat waktu? Dikatakan satu orang perlu istirahat dalam satu hari itu 6-8 jam untuk tidur. Ya, jadi kalau kurang dari itu mungkin sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau terus menerus itu juga akan merusak tubuh kita. Ya. Kemudian dilakukan olahraga. Ya, olahraga ini perlu. Kenapa? Karena dengan olahraga tubuh kita akan menjadi sehat, pikiran kita juga sehat. Jasmani kita sehat dan rohani kita juga sehat ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga, maka itu hormon-hormon di dalam diri kita yang baik itu akan menimbulkan energi yang lebih sehat. Kemudian berbuat baiklah ya. Berbuat baiklah. Kenapa dikatakan? Karena tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika kita menolong orang itu bersukacita, maka kita akan turut bersukacita. Ya. Bukan kita menolong orang untuk dapat imbalan, bukan. Tapi kalau kita melakukan dengan sukacita, dengan rela hati, orang yang menerima bantuan kita bersukacita, kita juga akan merasakan turut sukacita. Ya. Kemudian yang berikut yaitu kelola stres. Ya. Kita semua hidup penuh dengan tekanan, apalagi di kota-kota besar. Ya. Nggak usah di kota besar, di desa juga banyak tekanannya, bukan begitukah? Cuma mungkin tekanannya berbeda ya. Tapi kita punya stres itu bagaimana kita bisa mengelola ya. Kalau kita lagi stres, tiba-tiba tegang dalam satu situasi, tarik napas. Ya ada beberapa latihan yang dilakukan, tarik napas panjang, lepas napas, tarik napas panjang, lepaskan napas sampai diri kita lebih tenang. Ya tentu ada terapi-terapi lain yang seperti grounding gitu ya. Saya nggak bahas seperti itu, tapi ada lakukan untuk kelola stres. Kemudian lakukan hobi ya. Lakukan hobi ini adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, entah hobimu apapun ya, itu akan menimbulkan sukacita ya. Hormon-hormon endorfin kita akan meningkat, menimbulkan sukacita di dalam diri kita. Hati yang gembira adalah obat ya. Kemudian kalau kita tidak mampu menghadapi satu tekanan di dalam hidup, minta bantuanlah kepada orang lain ya. Minta pertolongan kepada orang lain yang tepat, yang bisa membantu kita, bukan yang menjerumuskan kita. Dan terakhir, bersyukurlah untuk hal-hal yang kecil. Artinya apa? Kita bisa melihat udara, walaupun sekarang udara lagi kotor gitu, tapi Tuhan masih memberikan kita oksigen, bersyukurlah. Kita masih bisa melihat bintang-bintang gitu ya. Kita masih bisa mendengar burung berkicau. Bersyukurlah untuk apa yang kita nikmati hari ini. Walaupun saat itu mungkin kita lagi ada persoalan. Ya. Nah, ini saya kutip satu kata mengatakan, jika kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jika kamu kurang mencintai orang lain dibandingkan dengan dirimu sendiri, itu pertanda kamu belum benar-benar mencintai dirimu. Tanda kamu mencintai dirimu adalah kamu bisa mengasihi orang lain. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain? Kalau saya sudah bisa mengasihi diri saya sendiri. Ya. Penutup. Apa respon kita sekarang? Bagaimana cara Anda mencintai diri Anda selama ini? Sudahkah Anda mencintai dirimu? Apa yang harus Anda perbaiki dalam mencintai diri? Tadi kita bisa melihat apa yang kurang dalam diri kita. Ya, bagaimana saya bisa mencintai diri? Bukan mementingkan diri sendiri sekali lagi. Atau tidak mencintai diri sendiri. Tapi bagaimana saya bisa mencintai diri sebagaimana seharusnya.
Sehingga akhirnya saya bisa mencintai orang lain. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.